meningkatkan kualitas dari produk kita, tentunya kita juga harus berupaya untuk mengeliminasi pemborosan, ya, mengurangi waste yang ada. Nah, jadi diharapkan output pada saat kita sudah memahami dan kita berkeinginan untuk menerapkan, mengimplementasikan Six Sigma ya untuk pribadi kita sendiri, yang diharapkan ya kita bisa meningkatkan skill kita ya, kemampuan kita dalam menganalisa dan memecahkan suatu masalah dalam area kita ya, problem solving kita. Ya, sedangkan kalau untuk perusahaan ya sudah pasti kembali kepada benefit ya dari sisi kualitasnya, produktivitasnya meningkat, efisiensinya meningkat, dan tentunya mindset dan budaya dari perusahaan bagaimana seluruh anggota atau komponen dalam suatu perusahaan itu memiliki komitmen yang kuat untuk perbaikan mutu. Ya. Oke, saya bisa lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Nah, di bidang jasa pun ya seperti kita Lean Six Sigma ini juga bisa diterapkan bukan melulu masalah untuk di manufacturing ya. Nah, di bidang jasa pun kita tentunya juga membutuhkan penerapan Lean Six Sigma ini, salah satunya seperti mempercepat lead time, proses transaksi, pengajuan kredit di banking. Kemudian juga kita di bidang kesehatan yang saya geluti sekarang adalah bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, sedangkan kalau di manufacturing kita sudah banyak kita ketahui ya bagaimana kita bisa menurunkan reject, meningkatkan produktivitas ya dan juga isu-isu masalah kualitas. Ya, jadi Lean Six Sigma ini kita bisa implementasikan untuk permasalahan-permasalahan yang cukup sulit ya untuk diselesaikan ya. Nah, atau juga bisa kita gunakan pada saat kita mendapatkan tantangan baru atau target baru ya suatu project gitu. Ya, jadi Lean Six Sigma ini tidak perlu digunakan pada masalah yang kita sudah ketahui solusinya ya. Jangan sampai Lean Six Sigma ini kita gunakan pada suatu kondisi yang kita sudah tahu masalahnya sehingga malah menjadi waste ya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana nih cara implementasinya? Ya tentunya implementasi Sigma ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari produk kita. Jadi di hari ini yang akan kita bahas beberapa poinnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas produk kita dengan menggunakan Lean Six Sigma ini. Nah, untuk bisa itu maka kita juga perlu mengetahui, kita perlu memahami konsep dasar dari Six Sigma itu sendiri. Dan juga kita juga harus memiliki frekuensi yang sama ya. Kita harus punya frekuensi yang sama. Mengapa sih kualitas dari produk kita itu menjadi hal yang penting ya? Gitu ya. Karena kan kadang ada perusahaan yang memutuskan untuk mengurangi kualitasnya. Untuk apa? Supaya harganya bisa kompetitif ya. Nah, ini yang kita harus memiliki satu frekuensi kenapa kualitas itu penting ya. Kemudian juga kita harus memiliki cara pandang yang sama, itu ada 3 hal yang nanti akan saya sampaikan ya, apa yang membuat produk kita tuh kompetitif ya. Kalau kita nggak bisa dapat ketiga-tiganya ya kalau kita bisa dapat tiga-tiganya dari 3 hal ini ya kita pasti menjadi leading di dalam market ini. Ya, dan yang terakhir saya akan membahas mengenai konsep dari DMIC atau metodologi dari Six Sigma ini. Yang saya berharap nanti mungkin teman-teman yang masih baru dengar dengan istilah Six Sigma itu sudah mendapat kerangkanya ya, mendapatkan kerangka dasarnya. Oh, Six Sigma itu metodologi DMIC. DMIC penerapannya seperti apa sih? Nah, ini akan kita bahas. Ya, jadi berbicara masalah quality di sini ada survei yang membuktikan bahwa hanya 1% perusahaan yang benar-benar serius ya dengan kualitasnya. Ya saat mereka meningkatkan kualitas, umumnya customer juga akan mengikuti ya. Tapi justru sebaliknya yang tadi saya sampaikan, semakin banyak perusahaan yang udah bagus kualitasnya, namun malah semakin ke sini produknya kok malah menurun ya gitu. Ya tentunya dengan pertimbangan supaya harga jualnya tuh lebih kompetitif, maka bahan bakunya diturunkan, lalu ada proses pengecekan kualitas yang dilewatkan ya, atau menggunakan mesin-mesin yang mungkin grade-nya lebih rendah ya, supaya bisa bersaing dalam harga. Nah, tapi ya ini malah bisa beresiko kita malah ditinggalkan oleh customer ya, oleh para pelanggan kita. Pelanggan jadi kecewa, "Oh dulu beli merek A, rasanya bagus kok, sekarang kualitasnya jadi seperti ini ya," gitu. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil kebijakan untuk menurunkan kualitas ya. Nah, tapi untuk sebelum masuk ke dalam situ, kita harus samakan persepsi dulu ya, samakan frekuensi ini. Kenapa sih kok kualitas ini itu menjadi hal yang penting ya diperhatikan dan kita harus tingkatkan gitu. Ya sudah pasti yang pertama increase profit ya. Jadi dengan kita bisa meningkatkan kualitas produk barang kita, ya produk barang kita mau menjadi pilihan buat konsumen,
Karena sekali lagi, yang kita sebut dengan kualitas itu adalah fitness for use ya, sesuai dengan kebutuhan konsumen, bisa memenuhi keinginan konsumen, bisa memecahkan masalah konsumen. Nah, oleh karena itu kita menjadi produk pilihan dan tentunya penjualan kita menjadi lebih baik dan profit kita akan meningkat. Dan yang kedua alasannya apa? Ya sudah pasti kalau misalnya perusahaan kita memiliki produk-produk yang bermutu, layanan dari seperti saya di klinik memiliki layanan klinik yang baik, ya tentunya pegawai dan karyawan yang terlibat di situ akan menjadi bangga ya dengan produk, barang ataupun jasa yang diberikan. Ya karena perusahaan kita nih komit nih pada produk-produk yang dijaga kualitasnya. Nah, selanjutnya juga kenapa kualitas ini penting harus kita tingkatkan? Ya sudah pasti ya, dengan semakin tinggi kualitas, maka pemborosannya pun juga menjadi berkurang. Karena apa? Karena tidak ada, kita bisa mengeliminir, kita bisa mengurangi produk-produk kegagalan produksi kita. Ya, waste kita bisa berkurang, menekan angka defect kita. Dengan produk yang berkualitas juga tentunya ya customer juga akan menjadi lebih happy ya. Dan sudah pasti customer akan menyampaikan kembali ke teman-temannya dan akan repeat order lagi karena sudah puas dengan barang dan jasa yang kita berikan. Bila customer sudah puas, tentunya brand kita menjadi juga lebih kuat ya. Karena kan kualitas itu bagian dari branding produk kita ya. Produk yang diingat itu pasti produk-produk yang memiliki kualitas yang baik. Ya. Nah, selain itu juga kalau kita memiliki proses yang baik, maka proses kerja kita juga akan lebih cepat ya. Proses kerja kita akan membaik, mengurangi dan mempercepat proses kerja kita. Proses kerja kita nggak panjang, ya tidak harus menggunakan SDM yang sekian banyak, tidak harus menggunakan mesin yang sekian banyak, tidak harus ada proses yang pengulangan. Nah, itu akan menjadi lebih baik untuk proses kerja kita. Dan yang ketujuh adalah tentunya pada saat kita bisa menghasilkan produk yang konsisten baik, yang terstandar, ya sudah pasti keputusan manajemen akan menjadi lebih akurat ya. Apalagi kalau kita sudah menggunakan Six Sigma. Ya, dengan kita sudah masuk menjadi miliki brand, sudah pasti kita bisa menjadi market leader di situ. Ya. Dan yang sudah pasti kualitas yang bagus, customer puas, karyawan kita puas, customer akan kembali lagi dan mendapatkan market share yang baik, sehingga market share kita akan lebih besar. Ya, jadi di sini ada 9 poin yang ingin saya sampaikan yang menjadi dasar pemikiran kita. Kok kenapa sih sedemikian pentingnya sih kita harus concern masalah kualitas? Ya. Nah, kalau kita sudah concern, oh ya, oke, kita setuju. Kualitas harus menjadi tujuan kita, harus menjadi goal kita untuk terus diperbaiki secara terus-menerus. Nah, namun kemudian selanjutnya bagaimana sih kita bisa mengukur kualitas produk kita? Yang menjadi pertanyaan kita yakin nggak nih kalau pelanggan-pelanggan kita di sini itu bisa memberikan peringkat produk yang terbaik untuk kita? Ya, caranya mungkin Bapak Ibu bisa saja dengan cara yang mudah ya, kita sebar kuesioner pada pelanggan kita, kuesioner sederhana, kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa besar sih rasa kehilangan para konsumen kita nih, kalau produk kita itu nggak ada lagi gitu. Kalau ternyata skalanya konsumen bilang 9 atau 10, ya berarti pelanggan-pelanggan kita banyak yang fanatik nih. Tapi kalau hanya sekitar 7 sampai 8, ya mungkin biasa-biasa aja, masih banyak produk-produk pengganti lainnya yang setara dengan kita atau mungkin sedikit lebih baik. Tapi kalau nyata skalanya 6 ke bawah, ya berarti produk kita nggak dianggap nih, kita nggak punya porsi yang baik di mata konsumen kita ya. Dan pangsa pasar kita juga berarti tidak terlalu berpengaruh. Nah, jadi kita yakin nggak nih kalau konsumen kita bisa kasih rating tinggi terhadap produk kita? Ya, itu yang menjadi pemikiran pertama. Yang menjadi pemikiran berikutnya adalah, pernah nggak sih kita memikirkan banyak hal untuk meningkatkan kualitas produk dan proses kita ya? Ada nggak sih divisi khusus gitu ya, atau ada nggak sih ini di setiap manajerial dalam suatu perusahaan itu, semuanya tuh benar-benar memikirkan gimana nih caranya nih supaya produk kita bisa meningkat, ya. Tapi apakah customer udah pernah nggak? Pasti pasti pernah ya, pasti kita semua pernah, pasti semuanya juga memikirkan nih gimana kita bisa memberikan produk yang terbaik ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, customer happy nggak gitu kan? Atau biasa-biasa aja? Sama seperti misalnya kita punya toko, tapi kalau tokonya tutup, nah pelanggan merasa kehilangan atau enggak gitu.
Yang ketiga adalah selanjutnya kita pernah nggak sih melakukan benchmarking ya atau perbandingan dengan kompetitor kita? Ya, apakah kita sudah punya budaya untuk meningkatkan kualitas dalam bisnis kita? Ya, karena dengan benchmarking ini tentunya kita tahu nih posisi kita tuh seperti apa. Apakah kita leading, apakah kita newcomer, apakah kita masih di posisi setengah-tengah ya. Jadi kita harus memiliki habit memikirkan kualitas, strategi, benchmark kompetitor, maka kita akan berupaya terus-menerus nih untuk meningkatkan kualitas. Ya. Sekarang kalau misalnya ditanya, gimana sih kualitas produk Bapak Ibu nih saat ini? Apakah kita sudah happy dengan kualitas produk yang saat ini? Sudah cukup kok, saya udah ada leading brand kok gitu. Atau mungkin Bapak Ibu merasa yes we can do better ya, kita bisa lebih baik kok dari produk yang kita punya saat ini gitu. Tapi how? Gimana caranya nih supaya kita bisa lebih baik gitu kan? Apa yang kita harus lakukan gitu kan? Metode apa yang bisa bantu saya nih untuk bisa melakukan itu supaya kita lebih baik, bisa lebih baik lagi dari yang ada sekarang gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang ingin saya sampaikan ya. Good quality does not necessarily mean high quality. Ya, jadi mungkin banyak orang tuh salah persepsi ya atau mungkin kurang tepat ya bahwa good quality itu berarti high quality ya. Enggak gitu, it's not gitu. Good quality bukan berarti high quality ya Bapak Ibu ya. Ini kita harus samakan frekuensi dulu. Ya, jadi misalnya mouse ini gitu ya. Jadi kalau orang bilang produk ini good atau enggak, ya oke gitu, tapi high quality atau enggak ya belum belum tentu nih mouse saya ini high quality gitu, tapi good kok sampai sekarang masih oke gitu kan, ya. Jadi dalam hal ini kita harus bedakan ya antara high quality yang artinya mahal ya, dengan good quality yang artinya standar, tanpa cacat ya, fitness for use gitu, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ini sesuai dengan kebutuhan saya gitu kan, enak dipegangnya, baterainya juga irit ya. Nah, standar gitu, sesuai dengan kebutuhan saya gitu ya. Nah, jadi di sini yang perlu kita persepsikan adalah good quality kita membuat produk dengan 3 syarat ya. Good quality ini. Yang pertama sekali lagi, fitness for use dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua tentunya ya misalnya mouse ini sesuai kebutuhan saya. Yang kedua harganya juga sesuai kok. Saya siap untuk bayarkan mouse ini gitu kan, sesuai harga yang siap saya bayarkan gitu. Dan yang ketiga tentunya adalah sesuai dengan waktu yang diminta oleh customer ya, gitu. Jadi misalnya kita ke restoran, enak sih makanannya gitu, tapi ternyata penyajiannya lama, padahal enak gitu kan, harus ngantri gitu kan. Nah, pasti kita mikir-mikir lagi ya Bapak Ibu ya, mau lagi nggak sih makan di situ ya, mau makannya repot banget, tahu sih enak gitu. Tapi kalau ada tempat lain yang mungkin ya mungkin nggak seenak ini, tapi lebih nggak perlu ngantri, mungkin kita bisa berpaling gitu ya. Atau ada juga makanannya enak banget, nggak usah ngantri, tapi ternyata mahal barangnya. Waduh, ya mikir-mikir juga ya. Nah, jadi tentunya kita harus perhatikan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, secara singkat, yang saya sampaikan 3 hal itu apa saja? Better, cheaper, dan faster. Ya, jadi masalah di dunia ini kita sebagai produsen tuh perlu melakukan edukasi juga pada konsumen ya. Jadi kalau Bapak mau murah dan cepat, ya jangan paksa untuk bisa bagus ya, gitu. Tapi kalau mau bagus dan murah, iya jangan cepet-cepet mintanya, gitu kan. Atau kalau mau cepat dan bagus, ya jangan minta murah, gitu kan. Itu butuh biaya, butuh SDM ya, yang memadai ya. Jadi ini adalah kita sebagai produsen ya. Tapi apakah itu yang menjadi harapan pelanggan kita? Ya, pelanggan ya pasti milihnya ya mau semuanya ya. Ya contoh simpelnya aja ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita belanja produk di Tokped, apa sih yang kita cari pertama kali? Kita cari pertama kali pasti di-sort dari segi harganya. Kita cari yang tipe ini yang paling murah apa. Kemudian itu aja nggak cukup, kita pilih lagi yang sudah power merchant, ya sudah
ratingnya bagus gitu. Kemudian ditambah juga pasti kita akan pilih yang paling cepat. Pasti kita kepengen dong barang ini cepat kita terima gitu ya. Udah kita mintanya cepat, kita nyari lagi kalau bisa yang one day service atau yang gratis ongkir mungkin gitu ya. Dan sudah pasti yang kita pilih adalah produk-produk yang memiliki brand yang oke ya. Jadi nggak mungkin kita nyari brand-brand yang sudah belangsak ya, yang sudah ratingnya jelek kita cari walaupun murah gitu. Pasti kita nggak akan nyari seperti itu ya. Jadi ya sudah menjadi suatu hukumnya ya kalau kita mau kompetisi dalam suatu market seperti saya di bidang klinik sebagai Intibio sebagai newcomer di situ ya kita harus bisa bersaing baik dari segi harganya tentunya saya sebagai lab juga tidak boleh lebih mahal dari yang leader saat ini seperti Prodia, Paramita. Kemudian juga pelayanan saya juga harus cepat. Dalam hal apa? Dalam hal memberikan pelayanan untuk pasien yang walk-in dan juga nanti pada proses untuk pengujian lab-nya, surat hasilnya bisa keluar dengan cepat. Ya. Dan sudah pasti kualitasnya yang harus saya jaga. Jangan sampai hasil dari lab saya itu ternyata kualitasnya abal-abal gitu ya. Asal aja menggunakan reagen-reagen yang tidak certified, yang tidak terstandar dengan baik ya. Nah, jadi diharapkan dengan menggunakan Six Sigma, kita bisa nge-push nih tiga-tiganya, better, cheaper, and faster ini. Ya, jadi kita bisa mencapai produk yang bersaing harganya, kita bisa deliver ke customer dengan cepat, dan pastinya kita bisa menyajikan produk, barang, dan jasa kita secara konsisten, good quality. Ya, sekali lagi ya, good quality doesn't mean high quality. Good quality itu adalah kualitas yang sesuai dengan standar. Standarnya apa? Ya standar yang bisa diterima oleh konsumen, memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga menjadi standar pada saat kita menjalankan dalam proses produksi kita. Oke. Nah, jadi sekali lagi di sini kita ada better, cheaper, faster ya, yang menjadi acuan kita bagaimana kita bisa berkompetisi dalam 3 hal ini gitu. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu bila ada pertanyaan atau ada yang ingin di-sharing-kan silakan. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan ya, Pak. Monggo silakan bisa langsung connect saja ya, Pak, ya. Oke, terima kasih Bu Maria. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi pasti kita sepakat ya, kalau bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang bisa memecahkan masalah banyak orang. Yang kedua ya pasti tentunya bisnis yang bisa memudahkan masalah banyak orang ya. Jadi kita harus selalu memiliki alur berpikir, pola pikir kita, bagaimana kita bisa mengidentifikasikan masalah orang banyak itu, gitu kan, ataupun masalah yang ada dalam proses kita, internal kita. Setelah kita identifikasi, di situ ada problem, maka bagaimana kita bisa menemukan solusinya, problem solving-nya seperti apa, gitu. Kemudian baru kita bisa melakukan improvement. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah kita saving cost, penghematan biaya, mengurangi pemborosan, ya. Nah, dengan metode Lean Six Sigma inilah bagaimana mengerjakan segala sesuatu itu secara efisien, cepat, dan tanpa pemborosan atau meminimalisir pemborosan-pemborosan yang ada. Ya, bentuk pemborosan itu bisa dalam bentuk proses pergerakan, yaitu kan pergerakan butuh cost ya, dalam satu alur produksi kita atau suatu alur layanan kita. Kemudian juga pemborosan itu bisa dalam bentuk waktu tunggu, ya itu juga time is money ya. Jadi waktu itu adalah pemborosan juga. Ya, kemudian juga bisa pemborosan karena sistem perencanaan inventory yang berantakan sehingga barang kita menumpuk. Di situ ada modal yang mati yang seharusnya modal bisa kita putar untuk investasi yang lain tapi jadi mati berupa barang karena salah perhitungan tanpa perencanaan. Atau bisa juga pemborosan itu dalam bentuk kita salah memilih vendor, kita tidak melakukan seleksi vendor yang tepat, atau kita tanpa perencanaan sehingga kita harus meminta vendor itu ngirim cepat sehingga menjadi overhead-nya menjadi tinggi untuk biaya pengiriman, ya. Atau bisa juga berupa pemborosan pengulangan karena pengulangan kerja kita, proses kerja ini.
banyak yang diulang-ulang gitu, yang sebenarnya tuh nggak ada value added-nya gitu, atau value added-nya sangat kecil gitu ya, sehingga bisa habis tenaga dan juga waktu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, apa sih bisnis yang sukses saat ini ya? Sudah pasti e-commerce ya, yang saat ini yang bisa memecahkan masalah banyak orang, bisa memudahkan kita dalam hidup ini gitu. Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka dan banyak hal lainnya gitu ya. Seperti halnya vendor-vendor atau penjual di GoFood mungkin ya, itu juga bisa menjadi proyek dalam continuous improvement ya. Misalnya ada yang jual martabak, kenapa kok ada yang jual martabak, ada yang murah, ada yang mahal. Padahal kalau misalnya kita pesan rasanya kok sama-sama aja ya, gitu. Iya, salah satu caranya ya lean yang harus kita terapkan adalah bagaimana secara simpel ya, si penjualnya bisa mencari supplier daging yang mungkin lebih murah ya, supaya harganya bisa lebih bersaing. Atau misalnya, penyedia penjual roti gitu ya, dia bisa menyediakan roti itu 50 hari gitu. Padahal kebutuhannya itu tuh lebih dari 50 hari, sehingga kita baru setengah hari mau order, stok habis gitu kan. Nah, ternyata setelah ditelusuri dengan metode lean, wah ternyata prosesnya ini nih masih nunggu adonan mengembang gitu. Adonan mengembang ini menyebabkan nggak bisa ngejar nih untuk bisa lebih dari 50 roti. Nah, dengan metode lean ini tentunya perlu dilakukan proses perombakan urutannya ya. Proses menunggu adonannya, mengembangkan kita bisa dipindahkan pada proses awal. Sehingga di proses awal kita bisa siapkan adonannya sebelum toko buka, sehingga pada saat toko buka sudah siap untuk diproses lebih lanjut dan dijual. Ya, itu salah satunya adalah seperti bagaimana kita memindahkan suatu proses gitu. Atau bisa juga mungkin di tempat teman-teman yang di pabrik-pabrik. Nah, terkadang itu di pabrik-pabrik itu ada kendala produktivitas menurun nih, sulit untuk ditingkatkan. Ternyata ada jam istirahat yang mungkin operator itu mengambil waktu lama karena harus makan siang di warung yang jaraknya jauh. Nah, salah satu lini yang bisa diterapkan adalah pemecahannya seperti ya kita membuat kantin ya di dalam pabrik supaya karyawan tidak perlu waktu yang panjang untuk keluar. Ya, atau seperti industri furniture, itu banyak waste untuk serpihan kayu yang terbuang. Ya, peranan lean di sini apa? Peranan lean di sini adalah bagaimana kita bisa menganalisa apakah perlu sih daripada kita buang ke penadah, nilainya nggak seberapa, padahal dia masih punya value, apakah mungkin sih, apakah visible nggak sih kita investasi mesin untuk pembuat sumpit, nanti sisa dari sumpit kita buat lagi mesin untuk mungkin tusuk gigi ya, dan kita bisa mendapat market baru ya, seperti restoran. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang kita bisa gali lagi nih dari Lean Six Sigma ini. Ya. Nah, bicara masalah Six Sigma, sejarah Six Sigma itu tentunya sudah panjang ya. Kalau teman-teman tahu Six Sigma, Motorola, GE begitu ya. Ya, jadi awalnya benar Six Sigma ini dicetuskan oleh perusahaan Motorola ya, yang dahulu dia bergerak di bidang elektronik ya atau semikonduktor. Yang kita tahu kan Motorola kan mungkin yang beken waktu itu handphone ya, alat komunikasi ya. Tapi di mana waktu itu banyak problem ya dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas semikonduktor mereka. Ya, oleh karena itu mereka tuh mulai menggunakan banyak metode-metode yang sudah ada dari zaman dahulu, dari tahun 1800-an. Ya, di situ ada metode kurva distribusi Gauss ya. Maka dari itu dasar dari Six Sigma adalah kurva distribusi ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan 3,4 per million opportunity ya. Jadi dalam 1 juta produksi kita cuma boleh salah itu tuh sekitar 3 sampai 4 barang aja gitu. Nah, itu yang mengapa Six Sigma ini menggunakan cara perhitungan dari kurva distribusinya sudah ditemukan dari Gauss dari masa lalu. Kemudian juga di tahun 1900-an di sini ada Ford ya yang mulai mendesain mobil dengan standar mass production. Nah, muncullah Lean yang diperkenalkan oleh Taiichi Ohno dari Toyota. Ya, ini yang banyak melakukan pembaruan ya, Lean manufacturing ya, dalam hal apa? Peningkatan kualitas ya, mengurangi menekan inventory, mempercepat proses kerja, meminimalisir waste, itu yang dilakukan dalam Lean manufacturing ini. Ya. Nah, oleh karena itu pada tahun 1980-an Motorola mencetuskan dan menerapkan metodologi Six Sigma ini di MIAC. Ya, pada tahun 90-an James Womack, budaya Toyota merubah dunia dalam produksi otomotif ya dengan Lean manufacturing tadi. Ya, jadi sejak itulah kenapa Lean dan Six Sigma ini itu digunakan
oleh industri-industri kelas dunia seperti Boeing, Sony, Harley-Davidson ya, dan juga Toyota. Ya, karena dengan menggunakan Six Sigma tentunya kita tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan terus di continuous improvement kualitas dari produk, barang, dan jasa kita. Nah, kalau begitu caranya gimana? Ya metodologinya apa? Apa itu define, measure, analyze, improve, dan control? Nah, sebelum masuk ke situ, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Variation is our business enemy. Musuh kualitas adalah variasi ya. Jadi sebelum kita masuk ke metodenya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kok bisa ya musuh dari kualitas itu kok variasi gitu? Bukannya makin banyak variasi itu bagus gitu ya? Variasi produk saya ada model A, model B, model C, bagus. Ya, variasi yang dimaksud bukan itu ya. Variasi yang dimaksud adalah keseragaman pada saat kita menghasilkan barang atau jasa layanan kita. Ya, bagaimana kita merasakan servis yang sama gitu di setiap cabang gitu kan. Saya mau di Jakarta, mau di Semarang, mau di Bandung, saya merasa ekspektasi saya pasti terpenuhi nih. Baik yang di Jakarta, di Semarang pasti caranya nih sama gitu. Ya itu berarti kita sudah bisa menyediakan layanan yang terseragam ya, tidak bervariasi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita makan Solaria kadang misalnya di mall ini kok enak ya, kalau di bandara ini kok nggak enak ya, itu kan berarti variasi ya. Berarti tidak terstandar bumbu-bumbunya begitu. Ya, jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, musuh dari kualitas adalah adanya variasi dari produk-produk kita. Artinya produk kita tidak terstandar dengan baik. Produk kita tidak konsisten, ya kadang bagus, sesuai standar, kadang meleset-meleset sedikit, kadang meleset banyak, dan itu sampai ke konsumen, ya sehingga menimbulkan komplain dari konsumen. Kenapa sih? Ya, asumsinya seperti landasan aja ya Bapak Ibu ya. Seperti landasan aja, seperti landasan pesawat ini. Gimana rasanya kalau kita sebagai penumpang pesawat, kita itu kalau mendarat tuh pilotnya nggak selalu di titik yang sama gitu. Kadang meleset ke kiri, kadang meleset ke kanan gitu ya. Dibandingkan dengan pilot yang bisa mendaratkan pesawat tepat selalu di area garis tengah, garis runway-nya. Yang ditanya mana yang lebih aman Bapak Ibu? Ya sudah pasti yang jatuhnya di titik yang sama ya. Kalau landing di titik yang sama berarti resiko crash landing-nya atau short atau long landing-nya itu bisa diminimalisir untuk tidak terjadi. Dan pastinya lebih safety ya untuk landing di titik yang sama dibandingkan dengan kita bergeser titiknya. Nah, ilustrasi landasan pesawat ini tentunya menjadi acuan kita ya dalam bisnis ya. Contoh simpelnya dalam dunia pekerjaan kita punya staf ya atau karyawan mungkin yang punya usaha Bapak Ibu yang kerjanya itu konsisten. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selalu konsisten kerjanya. Cara kerjanya itu sama, pasti gitu ya. Dia menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, datang tepat waktu, sebelum pulang dia sudah selesai yang kita tugaskan dan itu berjalan secara konsisten. Dibandingkan kalau kita punya staf yang atau karyawan yang kadang bagus, kadang jelek, ya kadang mood-moodan, happy, kadang lagi baper gitu ya. Nah, gimana tuh rasanya? Ya mana yang lebih baik itu untuk menghasilkan kualitas pekerjaannya gitu. Ya sudah pasti ya kita semua sepakat ya Bapak Ibu ya. Yang konsisten akan lebih bisa diprediksi ya dan juga bisa dipastikan kualitas produknya. Metode apa yang digunakan untuk memperkecil variasi produk? Terima kasih pertanyaannya Pak, ini bagus sekali. Banyak metode-metode quality tools yang kita bisa gunakan untuk kita bisa memonitor, kita bisa melakukan kontrol nanti pada tahap akhir ya, DMAIC itu kontrol yang terakhir adalah bagaimana kita memastikan barang atau jasa yang kita hasilkan itu sesuai dengan standar supaya tidak bervariasi ya. Salah satunya alat bantunya yang paling banyak digunakan adalah control chart, ya diagram Sheward. Ya, dan tentunya itu harus dilakukan pengukuran. Metode pengukurannya harus tepat, alat ukurnya juga harus tepat.
Ya, jadi dengan diagram control chart itu adalah salah satu alat ukur untuk bisa memperkecil variasi ini. Untuk pada saat ada kecenderungan produk yang kita hasilkan itu meleset, maka kita bisa lakukan antisipasi secara cepat. Jangan sampai udah terjadi produksi satu batch atau satu hari atau bahkan 1 tahun baru ketahuan, wah ada produk yang cacat, udah kadung rilis nih ke customer. Ngamuk-ngamuk customer ada tahun depan ya, begitu ya. Thank you, Pak. Jadi salah satu metodenya adalah menggunakan quality tools yang nanti saya akan sampaikan juga. Ya, jadi sekali lagi, proses yang berjalan konsisten dan terkontrol, termonitor dengan baik, maka output-nya akan lebih jaminan untuk konsisten juga. Ya, output yang jaminan konsisten sesuai dengan standar adalah output yang good quality, ya. Jadi kayak karyawan tadi balik lagi yang nggak konsisten tentunya ganggu kualitas produk ya. Misalnya sering izin dengan berbagai alasan ya, hari ini mood, datangnya terlambat, atau nanti tahu-tahu pulang cepet nggak jelas, kerjaannya belum kelar, berantakan kita punya proses kerja gitu ya. Nah itu saya bisa asumsikan sebagai proses kerja kita dalam suatu lini produksi, misalnya dalam manufacturing atau dalam lini alur pelayanan kita. Misalnya kalau di saya bagian registrasinya itu jutek begitu ya. Padahal nanti di belakangnya itu bagian perawat saya pada saat pengambilan darah itu baik, ya tentunya image yang dihasilkan dari konsumen adalah ya Intibios jelek gitu. Nggak puas saya di Intibios gitu kan. Ya karena prosesnya saya nggak konsisten gitu. Di setiap proses itu saya harus jaga supaya terjaga konsistensinya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang ingin sharing mungkin yang berkaitan dengan produk, barang atau jasa yang dihasilkan ternyata ada kendala, gimana sih ya supaya kok saya udah kasih tahu nih gitu kan ke karyawan nih, ini masalahnya nih nggak diterapkan secara penuh nih SOP-nya gitu kan, sehingga kadang bagus produknya, kadang jelek. Mungkin ada yang merasa seperti itu atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Pak di kolom Oke, chat ini dari Bapak Pak Jonathan Jonathan. Aditya. Apakah Lean Six Sigma ini bisa diukur dengan parameter level, Pak? Apa ada skor acuan sebagai ukuran bagus atau tidaknya kinerja bisnis atau pelayanan yang ada? Betul Gitu. sekali. Ini thank you pertanyaannya Pak Jonathan. Jadi ini yang akan kita bahas nanti di metode yang akan digunakan. Jadi tentunya di Lean Six Sigma ini itu harus ada pengukuran ya. Itu yang kita sebut dengan kontrol ini. Apakah pada saat kita sudah mengetahui masalah, kita sudah tahu root cause penyebabnya, kita sudah menemukan solusinya nih yang kita asumsikan, oh ini penyelesaiannya dengan cara seperti ini nih. Nah, maka kita juga harus ada evaluasi di situ ya untuk mengetahui apakah benar-benar sudah terpecahkan. Nah, sebelum terpecahkan pun kita juga pada saat kita menentukan masalah tentunya harus terukur juga. Apakah benar ini masalah atau hanya asumsi-asumsi kita aja. Salah satunya ya acuannya adalah kuesioner dari konsumen, ya feedback dari konsumen yang kita sebut dengan voice of customer ya di awal. Ya, kemudian di dalam proses kita juga kita ada acuannya dalam bentuk control chart. Ya, kemudian pada saat evaluasi tentunya salah satunya kita ada KPI, ada penilaian karyawan, kemudian juga ada assessment pada karyawan, yaitu salah satu bentuk pengukuran ya untuk kita mengetahui apakah yang proses yang kita jalankan ini sudah sesuai dengan standar yang diharapkan oleh konsumen dan diharapkan oleh manajemen kita. Jadi jangan sampai yang diharapkan oleh manajemen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen begitu. Sehingga kita bisa tahu nih udah berhasil belum sih improvement kita gitu kan, udah ada perbaikan nggak sih gitu kan. Nah, itu aja juga nggak cukup nanti, kita juga harus pastikan perbaikan kita juga berjalan secara sustain ya, sehingga tidak hanya, wah pada saat project Six Sigma aja nih bagus gitu kan, setelah kita lepas sebagai tim project, kita serahkan kepada project owner-nya, kepada proses owner-nya, balik lagi kebiasaannya ke semula, tidak ada kontrol, begitu. Ya, terima kasih Pak Jonathan, mungkin terjawab atau ada pertanyaan lain silakan. Silakan Bapak Ibu bisa langsung on mic kalau ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas terjawab ya, Pak. Baik. Oke, kalau begitu semoga
pembahasan kita sampai sini masih menarik ya untuk Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan di sini. Jadi sekali lagi, Six Sigma itu isinya toolbox, metodologi, strategi, dan juga pengukuran ya. Strategi bisnis ya, sistem pengukuran atau measuring system. Contoh sederhananya nih, kita ingin menilai sistem suatu perusahaan dalam menghasilkan kualitas ya. Kita akan sulit nilai nih kalau ada karyawan yang asumsinya itu subjektif ya. Kita nilai karyawan itu tuh subjektif gitu. Wah, dia oke kok ini Pak, dia bagus kok Pak gitu. Padahal bagusnya baru belakangan-belakangan aja gitu ya, tidak ada tolak ukurnya gitu. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Kita menilai segala sesuatu itu tidak bisa dengan menggunakan asumsi yang sifatnya itu tuh subjektif ya. Nah, maka kalau kita mau pakai tools ya kita bisa minta mereka bekerja misalnya dalam waktu setahun atau dalam masa probation. Nah, itu ada ukurannya ya dalam bentuk KPI-KPI yang kita berikan. Ya, ukuran itu dapat menunjukkan seberapa kredibelnya sistem kerja, proses kerja kita ya. Dan tentunya penilaian kita lebih berintegritas ya, nggak subjektif. Ya, karena kita kan menggunakan tools itu tadi. Ya. Nah, jadi filosofi dari Demings ya, Bapak Kualitas Edward Demings, dia sempat menyampaikan 85% kenapa kok kita gagal memenuhi keinginan customer. Menurut Demings itu terjadi bukan karena karyawannya ya, itu terjadi karena sistem dan proses kita ya. Kalau kita ngalami masalah sama karyawan kita yang nggak nurut, yang nggak bisa ngikutin SOP ya, yang nggak bisa diatur maunya sendiri ya, ya yang harus kita evaluasi adalah pada saat kita penanganan di awalnya ya. Bagaimana cara kita rekrutmen karyawan, ya bagaimana kita memberikan pelatihan yang secara berkala kepada karyawan, pembinaan pada karyawan. Tapi yang jadi masalah kalau sekarang karyawannya udah ada ribuan gitu. Terus ganti semua, rekrut ulang, nggak mungkin. Ya bisa aja, tapi kan apakah perlu tindakan itu kita ambil? Bagaimana supaya output-nya itu tetap baik? Ya, oleh karena itu, ya kita harus pastiin nih kita punya sistem, kita punya proses ini tuh sudah baik gitu ya. Karena sistem yang baik, karyawannya baik, ya pasti akan lebih baik lagi. Kalau sistemnya buruk, karyawannya baik, lama-lama karyawannya gak jadi buruk ya. Kalau sistem sama karyawannya buruk ya udah belangsak, berarti semuanya menjadi kekacauan yang sulit terkendali. Ya. Nah, jadi di sini yang tadi juga saya sampaikan, jangan sampai apa yang menjadi keinginan manajemen itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari konsumen. Walaupun kita sudah melihat yang menjadi keputusan manajemen untuk kualitas, untuk standar mutunya kita sudah penuhi gitu. Tapi kok kenapa kita nggak bisa naik nih omsetnya gitu kan? Kok kita nggak bisa menjadi pilihan konsumen gitu ya? Apa yang terjadi ya? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, yang namanya kualitas produk yang kita sampaikan tadi good quality adalah sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sesuai dengan harapan pelanggan juga, sesuai dengan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, voice of customer ini adalah menjadi salah satu feedback penting untuk kita. Ya, jadi misalnya hotel, kita menyediakan kopinya enak, cangkirnya bersih, ya rapi semuanya, penyajiannya menyenangkan, ada bonus snack-nya gitu ya. Tapi pada customer nggak butuh itu gitu, dia butuhnya tuh ya butuh tempat yang enak tuh buat ngobrol lama, ya pelayanannya juga cepet gitu. Ya jadi di sini kesimpulannya saya tulis di sini, meskipun pihak hotel telah menyiapkan segala halnya tadi, tapi konsumen masih belum puas gitu, karena masih banyak yang nggak sesuai dengan harapan konsumen, ya. Oke, jadi ya ini salah satu contoh yang ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi good quality yang menjadi tujuan kita adalah sesuai dengan harapan konsumen, ya tentunya juga diterapkan oleh menjadi kebijakan dari manajemen kita sesuai. Nah, masuk lagi ke dalam Six Sigma tadi yang kita sudah sempat bahas bahwa pola atau performance dari level Six Sigma sebagai matriks itu adalah bila kita hanya cacat 3 sampai 4 produk dalam 1 juta kesempatan ya. Bikin 1 juta kalian tapi yang cacat hanya 4 ya. Ya udah pasti kita untuk mencapai Six Sigma ini tuh nggak gampang ya. Perusahaan hebat aja tuh paling 4 Sigma. Perusahaan kelas dunia itu 5 Sigma ya. Jadi makin tinggi kualitas kita, maka tidak dibutuhkan customer yang naik, malah biayanya ya
gitu. Jadi maka yang kita bicarakan adalah masalah kualitas, bukan masalah mahalnya ya, tapi masalah yang diterima atau tidak oleh customer kita, fitness for use. Ya bicara masalah Six Sigma, mungkin teman-teman udah tahu ya bentuknya berupa diagram distribusi normal, ya di mana kita bisa melihat apakah area dari hasil produksi kita berupa produk, barang dan jasa ini itu sudah masuk ke dalam berapa sigma gitu ya variasinya. Tapi saya tidak akan membahas dalam perhitungan yang berkaitan dengan kapabilitas proses. Tapi di kesempatan ini saya ingin sharing juga nih mengenai metodenya apa. Kita udah bicara panjang lebar tadi. Kita udah bicara masalah, oke, kita setuju kualitas itu penting untuk kita tingkatkan. Oke, kita setuju bahwa good quality itu bukan high quality, bukan selalu harus high quality yang mahal gitu ya. Good quality adalah sesuatu yang sesuai dengan harapan konsumen, fitness for use, konsisten, seragam dihasilkannya gitu kan. Oke, kita sudah sepakat bahwa yang jadi masalah kita saat ini adalah adanya variasi dalam output kita gitu ya. Variasi adalah musuh kualitas kita gitu. Nah, sekarang apa yang bisa saya gunakan metodenya? Ya ini yang ditawarkan oleh Six Sigma. DMIC ya. Define, measure, analyze, improve, and control. Oke, ini teorinya gitu. Terus nerapinya gimana gitu kan? Teori sih gampang, kita sebut memang indah-indah semua ya, tapi penerapannya ya tentu penerapan Six Sigma ini adalah bukan hal yang mudah ya. Perlu konsistensi dan persistensi serta komitmen dari level manajemen sampai level ke pelaksana di lapangan. Ya, jadi Six Sigma ini tertata, lalu metodologi dan tools-toolsnya apa saja yang digunakan, ini akan kita bahas. Oke. Nah, ini tabel urutannya. Define, measure, analyze, improve, and control. Ya. Kita akan bahas satu persatu ya step-step ini ya. Semoga teman-teman masih tetap bisa mengikuti dengan baik. Nanti silahkan kalau ada feedback, ada yang mau sharing, silahkan disampaikan ya. Oke, yang pertama, fase pertama yang kita sebut dengan define. Apa masalahnya ya? Jadi di fase ini, seperti yang saya tulis di sini adalah bagaimana kita menemukan, memahami dulu nih, apa yang jadi masalah, yang mau kita bahas, yang menjadi proyek kita nih, Lean Six Sigma ini. Ya, jadi fokus kita itu di fase ini adalah kita itu harus fokus apa yang menjadi masalah nih sebagai titik awalnya. Ya, saat ini yang layak diangkat jadi proyek itu apa yang bisa diimprove? Targetnya apa? Objektif targetnya apa? Ya, jadi ruang lingkup dari proyek kita ini mungkin hanya sebagian yang bukan berarti proyek ini harus wah dari satu alur produksi kita dari pengolahan bahan baku sampai packaging ini menjadi area Six Sigma kita semua nih. Sebaiknya kita di area yang terbatas ya, sebagian-sebagian atau hanya di segmen tertentu aja gitu. Itu harus fix dulu nih di fase pertama. Ya. Nah, setelah kita sudah tentukan, oh ya ini masalahnya di bagian packaging gitu. Ini ada keluhan dari konsumen, setiap kali terima barang selalu kurang gitu kan. Atau selalu nih rusak sehingga konsumen merasa rugi gitu. Dia nggak bisa jual lagi karena barangnya rusak. Berarti masalahnya apakah di packaging ataukah di distribusi ya, kita batasi dulu di packaging dan distribusi. Kita lihat dulu di packagingnya. Ya, setelah kita sudah tentukan ruang lingkupnya di packaging, masalahnya adalah hasil packaging yang tidak baik, terdapat kebocoran, baru kita harus bentuk timnya. Nggak mungkin kita kerja sendiri ya. Karena Six Sigma ini tuh tim base ya, melibatkan departemen yang terkait project ya, dalam hal ini adalah divisi packaging begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke. Oke, oh tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam proyek Six Sigma ini. Harus ada tim, dan tim ini adalah departemen terkait proyek tersebut. Selanjutnya kita tentunya harus membuat suatu perencanaan ya, rencana kerja ini. Berapa lama proyek ini kita mau eksekusi di setiap fasenya. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya kita bisa memonitor schedule plan kita. Ya. Selanjutnya setelah kita tahu permasalahannya ini apa, yang akan kita bahas dan yang akan kita improve, kita mulai nih mengestimasikan benefitnya apa yang bisa didapat. Ya tentunya dengan kita mencari root cause-nya akar permasalahan dari packaging kenapa bocor ini, ya root benefit-nya ya adalah kepuasan konsumen tadi. Tidak ada komplain customer dan kepercayaan customer terhadap produk kita lebih baik gitu. Ya jadi
dengan kita bisa menjabarkan, mendeskripsikan benefit apa yang kita bisa dapat dengan kita menjalankan Six Sigma, Lean Six Sigma di bagian packaging ini adalah kita bisa menyampaikan ke manajemen value creation apa yang ingin kita capai ya supaya manajemen juga lebih mantap lagi mendukung proyek kita. Ya, jadi tim project ini dibuat dalam bentuk project charter ya untuk memvalidasi dan setujui oleh proses owner-nya dan manajemen ya. Jadi kita harus sepakat nih dengan proses owner-nya dalam hal ini bagian packaging misalnya. Oke ya, ini masalah ya di tempat kamu nih. Kita melihat ada permasalahan di bagian packaging. Ya, proses owner setuju, oke benar nih ada masalah di kita. Ini terjadi secara intermittent gitu. Kadang ada, kadang enggak gitu. Nah, ini yang menjadi proyek kita untuk kita improve dan tentunya manajemen juga menyetujui hal itu. Jadi jangan sampai kita sudah menentukan suatu titik, kita eksekusi nyata nggak ada benefitnya gitu ya. Jadi tentunya proyek-proyek ini harus menjadi prioritas mana yang sangat berdampak kepada kepuasan pelanggan, mana yang berdampak pada omset perusahaan kita, itu yang menjadi prioritas dari proyek kita. Ya. Contoh halnya misalnya seperti saya di layanan kesehatan. Kenapa sih kok customer enggan untuk datang lagi ya gitu? Oh, ternyata frontliner saya nih yang tidak komunikatif ya, yang tidak bisa melakukan upselling gitu kan, yang ternyata setelah saya telusur, ternyata product knowledge-nya kurang nih, nggak cukup nih cuma sekali dikasih product knowledge. Saya harus secara terus-menerus saya harus lakukan training. Cara ukurannya apa? Ya harus dilakukan assessment secara rutin gitu kan, harus ada ukurannya. Kok saya bisa memutuskan untuk saya lakukan training? Ya dari hasil assessment-nya tadi, tidak memenuhi standar gitu kan, ternyata blank, baru diajarin sekarang, nanti minggu depan udah lupa gitu kan product knowledge-nya. Ya, itu contoh contoh sederhana. Oke, kita lanjut. Jadi di define ini adalah sekali lagi adalah bagaimana kita bisa menentukan masalah apa yang akan kita bahas yang menjadi proyek kita. Ya, dan tentunya ini harus ada value creation yang ingin kita capai. Fase yang kedua, nah kita masuk ke fase measure ya atau pengukuran. Di sini saya tulis adalah untuk mengetahui secara detail proses yang menjadi fokus dari improvement kita. Ya, jadi di fase kedua ini setelah kita tahu permasalahannya baru kita bisa menguraikan. Oh, ternyata di bagian packaging ini itu proses kerjanya itu seperti ini toh gitu kan. Mulai dari pengambilan barang, packaging dari gudangnya, kemudian proses untuk memasukkan produknya ke dalam kemasannya, kemudian proses untuk mesin untuk menutup kemasannya, hingga proses masuk ke dalam master box ya, hingga proses dia terdistribusi ke gudang-gudang distributornya. Ya, jadi kita harus bisa menguraikan proses ya di tahap ini. Kita harus explore mana yang jadi bottleneck, mana yang menjadi masalah di sini. Gambaran detail dari proses apa yang kita harus menjadi fokus improvement kita. Ya, jadi caranya ya kita membuat proses mapping. Caranya kita bikin flowchart. Oh, ternyata di area packaging ini prosesnya melibatkan subdivisinya ini, prosesnya berjalan seperti ini menggunakan flowchart misalnya. Nah, tentunya kita butuh banyak informasi ya, kita butuh pengumpulan data, ya. Tapi juga perlu ada rancangan perencanaan di sini ya, data collection plan. Jadi jangan sampai kita pada saat ngumpulin data, kita ambil uji cuplik nih. Setiap batch kita ambil sampel, kita cek satu-satu gitu ya. Ternyata metodenya nggak gitu. Ngambil sampelnya terlalu sedikit, jadi nggak representatif. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus rencanakan dulu nih data collection plan-nya seperti apa supaya kita nggak 2 kali kerja. Dan supaya nggak ada miskomunikasi ya dengan petugas data kolektornya. Ya. Kemudian pada saat kita pengecekan, yang kita cek misalnya fisiknya dari packaging-nya. Bukan cuma fisiknya yang kita cek, beratnya juga kita cek gitu ya. Nah, jangan sampai yang kita tes beratnya karena ada kebocoran, beratnya salah ngukur juga gitu. Padahal nggak ada kebocoran, tapi ternyata salah ngukur. Ya, nanti analisanya jadi kacau semua ya. Jadi, yang penting dalam fase measurement ini adalah data collection plan. Pastikan sistem pengukurannya itu udah valid ya. Jadi jangan sampai sistem pengukurannya yang kita rencanakan sudah benar, baik dari metodenya, tapi alat ukurnya masalah gitu. Timbangannya nggak terkalibrasi dengan baik gitu, jadi datanya ngaco semua gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi pastikan sistem pengukurannya sudah benar, baik dari metodenya maupun dari alat ukurnya ya teman-teman ya. Alat ukurnya harus benar-benar kita pastikan sudah baik, bisa berupa pengukuran waktu, lead time, bisa berupa matriks ya, satuan matriks, volume, panjang,
berat, ya, tegangan mungkin, atau bisa berupa data barang-barang yang reject atau cacat, ya itu semua kita harus bisa plot, rencanakan itu. Nanti kita bisa lihat trennya seperti apa gitu. Nah, baru bagaimana hasil dari pengambilan data ini kita bisa sajikan agar lebih informatif dan bisa dipahami oleh pihak yang lain, ya untuk kita bisa masuk ke tahap berikutnya, tahap analisa. Ya jadi jangan sampai kita ngumpulin data complicated gitu, akhirnya kita juga bingung, "Aduh, cara bacanya gimana ya? Ini artinya apa sih?" Data yang kita ambil ini nggak no meaning gitu, udah capek-capek gitu ya. Jadi hati-hati di sini pada saat pengambilan data. Nah, fase yang ketiga kita masuk adalah fase analyze. Ya, di sini saya tulis adalah mencari potensial faktor dan menemukan akar penyebab masalah, root cause-nya. Ya, jadi kita lebih fokus nih untuk cari akar masalahnya. Jadi pada tahap ini, kalau kita belum dapat root cause-nya itu berarti analisis ini, fase analisis kita belum selesai ya. Jadi yang pasti kita harus mencari dulu nih potensi-potensi apa saja, faktor-faktor apa saja yang berpotensi bisa mempengaruhi permasalahan kita gitu. Kita bisa telusur menggunakan fishbone diagram, mesin, material, metode ya, kita bisa telusur dari situ termasuk juga lingkungannya. Kita bisa pakai fishbone diagram ya, kita bisa pakai FMEA mungkin ya. Banyak tools yang kita bisa gunakan. Jadi di sini kita perlu tentukan dulu aktivitas mana yang merupakan ada value added-nya dan mana yang nggak ada value added activity. Jadi kita bisa tahu nih, wah kegiatan ini nggak ada gunanya nih, ini pemborosan gitu kan. Yang ini nih ada nih, nah yang nggak ada value added-nya nih, jangan-jangan ada yang menjadi proses kita yang jadi lama karena ada non value added-nya nih dalam proses kita ya. Nah itu yang salah satu yang harus kita telusur dan kita analisa. Tentukan faktornya, baru tentukan root cause-nya. Ya, sekali lagi di sini dianalisis yang kata kuncinya adalah kita tentukan potensi-potensi faktornya, baru kita bisa menemukan root cause-nya, akar permasalahannya. Contoh simpelnya gini, teman-teman. Skill operator. Skill operator kalau shift 1 kok bagus ya, produktivitas tercapai. Kalau shift 2 ini kenapa ya? Kok produktivitasnya kok melemah, menurun gitu ya? Oh, ternyata nih operator yang di shift 2 ini kecepatan kerjanya tidak secepat yang shift 1 gitu. Nah, yang menjadi root cause-nya bukan skill karyawannya ya, Bapak Ibu. Jadi yang menjadi root cause, jadi skill karyawan itu adalah faktornya, potensi faktor yang menyebabkan produktivitasnya tidak maksimal. Tetapi yang harus kita telusur adalah root cause-nya apa? Root cause-nya itu adalah kenapa kok skill karyawan kita rendah gitu kan. Root cause inilah akan kuat bila kita ada evidence, ada ukuran-ukuran dan bukti-bukti ya. Salah satunya kita bisa pakai YY analysis ya. Sering digunakan nih dalam mencari root cause, simple tapi cukup powerful ya. Tapi sekali lagi di YY analysis ini kita nggak bisa tuh pakai asumsi-asumsi ya, tapi harus ada supporting information yang valid ya. Bisa dalam ya sudah pasti ya dalam bentuk data, video, mungkin foto, atau bisa juga kita punya referensi literatur penelitian atau metodologi yang sudah terbukti baik ya, dan kita bandingkan dengan yang kita jalankan sekarang, ternyata ada gap di situ. Nah, jadi sekali lagi kita jangan hanya menggunakan asumsi dalam mencari root cause ya. Ya, lean itu kan artinya simple ya. Jadi jangan sampai project kita ini waste karena kebanyakan tool ya. Jadi dalam Six Sigma ini banyak quality tools yang kita bisa pakai, tapi juga jangan kebanyakan gitu. Karena fase analisis ini belum bisa dijalankan, tapi rencana solusinya sudah kita bisa state. Ya, jadi di analisa ini tuh hipotesanya tuh kita sudah bisa keluarkan nih. Wah, ini root cause-nya nih nyata karena ini. Root cause ini nih adalah penyebab terjadinya faktor-faktor yang berpotensi pada permasalahan di tema kita gitu. Jadi sekali lagi, tujuan di fase ini adalah mencari root cause ya, menggunakan metodologi yang tepat. Oke, itu fase analyze. Nah, udah nih kita sudah tahu nih, oh ini harus kita lakukan seperti ini cara-caranya. Kita sudah tentukan ini nih root cause-nya, penyebabnya. Nah, baru di fase berikutnya kita masuk pada solusinya apa gitu, improve. Kita udah tahu permasalahannya, oh ini ternyata operatornya nggak terlatih gitu ya, tidak mendapat pelatihan yang baik. Nah, solusinya apa gitu kan. Nah, jadi goal-nya fase ini itu adalah kita menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang ada, di mana root cause-nya sudah ditemukan di fase sebelumnya.
Jadi sebelum kita bisa jalanin fase perbaikan ini, maka perlu kita lakukan pada pilot sampelnya dulu ya. Ya, seperti kita bicara masalah perhitungan proses capability atau kapabilitas proses ya, perhitungan CP ya. Tentunya kita CP and CPK ya, kita berjalan pada pilot project dulu gitu. Jadi pada saat kita sudah tahu root cause-nya, kita sudah merencanakan suatu perbaikannya, maka nggak serta-merta tuh, oke, perubahannya kita jalankan full day, shift 1, 2, 3, ganti cara kerjanya gitu, nggak bisa. Pada fase ini, pada fase improve kita harus berjalan secara bertahap ya. Nah, sebelum menjalankan rencana perbaikan, maka kita harus jalankan secara pilot dulu, pilot sampel. Misalnya kita jalankan 1 jam, atau 3 jam, atau mungkin 1 shift gitu ya. Jadi jangan langsung dijalankan secara massal ya, di shift 1, 2, dan 3 gitu. Ya. Nah, jadi setelah pilot kita ini cek apakah ada kendala lainnya, ada bottleneck nggak gitu kan. Kalau misalnya masih ada ya kita perlu adjust lagi improvement kita nih, oh nggak bisa nih cara begini nih, berarti nggak pas banget nih, kita adjust lagi gitu ya. Tapi kita nggak di skala yang besar dulu gitu. Bahaya nanti kalau skala besar ini. Ya, jadi kita perlu memverifikasi dulu ya Bapak Ibu ya, improvement kita. Jadi jangan sampai hasilnya nggak sesuai, malah kebalikannya, jadi tambah worse ya. Nah, jadi pada saat maka kita harus segera lakukan action nih apabila pada saat di pilot ini kita menemukan ada kejanggalan, wah nggak bener nih. Ya kita harus stop dulu, kita improve dulu, kita analisa lagi, balik lagi ke analisa, bener nggak sih penyelesaian seperti ini gitu. Ya, jadi bila pilotnya sudah oke, baru kita bisa jalankan secara massal. Kita sudah tes capability prosesnya bagus, sesuai dengan perhitungan kita sudah terkendali prosesnya, sesuai dengan harapan, baru kita bisa jalankan secara massal agar tidak ada masalah yang berarti. Ya, tools-nya ya seperti kalau misalnya di manufacturing ya kita bisa menggunakan design of experiment dan sebagainya. Oke. Nah, pertanyaan dari Pak Darmawan, penerapan Six Sigma di perusahaan mengharuskan bersertifikasi Yellow Belt, Yellow Green Belt. Ya, seperti itu ya, Pak. Nah, maka banyak sekali konsultan-konsultan Six Sigma yang menawarkan jasanya apabila mungkin yang sudah tersertifikasi ini masih belum bisa menjadi champion di perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi perlu ada pendampingan atau juga perlu di-upgrade lagi. Oke, demikian ya Pak. Nah, saya lanjutkan dulu ya Pak ke fase kelima untuk fase kontrol. Ya, jadi di fase kelima ini fase terakhir adalah kita memastikan apa yang sudah dilakukan pada fase improve dapat dijalankan secara terus-menerus. Ya, sekali lagi di fase ini kita memastikan segala sesuatunya itu tuh berjalan dengan baik. Tapi bukan baik pada saat ini aja gitu. Yang paling bahaya adalah hanya bagus di awal aja, setelah itu dilupain lagi gitu. Ini yang paling bahaya gitu. Jadi jangan sampai improvement-nya sudah teruji bagus, tapi ternyata pada saat kita serahkan ke proses owner-nya balik lagi, berantakan lagi tuh, kembali lagi pakai lagu lama. Ya, nah jadi di fase kontrol ini itu bisa jadi di-improve sudah bagus, tapi kita nggak fokus di fase kontrol, ini yang paling sering terjadi. Kita cuma, oke, udah bagus ya, kita sekali kita evaluasi nih, udah bagus, oke, lepas. Tapi nggak ada kontrol. Ini sangat disayangin ya, karena nggak bisa sustain. Karena yang kita inginkan adalah perbaikan secara sustain dan tentunya terus-menerus. Maka kita harus pastikan sebelum kita berikan kepada proses owner, kita sudah siapkan segala sesuatunya. Ya, jadi banyak dari kita yang punya masalah diselesaikan, namun besoknya terulang lagi karena nggak ada kontrol. Kita harus pastikan improvement yang dilakukan itu bisa dijalankan secara sustain dan terus-menerus, jangan sampai hanya sesaat saja benefitnya. Ini yang menjadi tugas kita di fase kontrol. Jadi, yang menjadi catatan kita adalah proses owner siap menjalankan nih apa yang kita implementasikan di fase sebelumnya. Mulai dari update standar kita, misalnya ada perubahan SOP, working instruction atau instruksi kerja, kita lakukan revisi di dokumennya, ya kita juga melibatkan pelakunya, proses owner-nya untuk proses improvement supaya mereka tidak merasa terpaksa, tapi mereka benar-benar kita libatkan penuh di situ dan disahkan oleh manajemen, ya sehingga sah di situ bahwa ini SOP-nya ada perubahan untuk perbaikan. Kemudian juga kita memastikan tools-tools apa yang kita berikan ke mereka itu juga sudah disiapkan untuk bisa dijalankan dengan baik. Ya, misalnya kita sudah bisa nurunin reject ke sekian level, produktivitas sudah naik menjadi sekian, lead time-nya menjadi lebih singkat ya.
Nah, misalnya dalam waktu singkat 1-2 minggu kita bisa menghitung benefit apa yang bisa kita dapatkan dalam waktu 1 bulan dan 1 tahun selanjutnya. Berapa saving yang kita bisa dapatkan? Apa menjadi benefit untuk perusahaan? Ya, value creation apa yang kita dapat? Jadi yang penting di sini pada saat kita handover ke proses owner, pastikan ya segala sesuatu itu sudah tersampaikan dengan lengkap ya, dengan komprehensif ya. Jadi prosedur yang sudah disahkan itu bisa digunakan oleh proses owner ya atau pelaksana di lapangan ya. Tapi itu aja nggak cukup, teman-teman. Jangan lupa ngerubah SOP doang nggak cukup. Teman-teman perlu pastikan SOP-nya ini tersosialisasikan dengan benar. Jangan sampai hanya ke orang-orang tertentu saja atau hanya sampai supervisornya aja atau bahkan cuma sampai manajernya saja. Ya, jadi sudah harus tersosialisasikan secara lengkap ke semua tim yang ada dan juga disosialisasikan bila ada tim yang baru. Jangan sampai hanya tim yang lama aja yang tahu ada perubahan. Nanti tim yang baru diajarin sama oknum pakai cara yang lama, balik lagi tuh semua nanti, ya. Dan juga sekali lagi tools juga harus disiapkan ya, maka diharapkan bisa dijalankan secara sustain ya. Nah, kemudian sekali lagi Six Sigma ini nggak cuma untuk produk dalam bentuk barang ya, untuk jasa di tempat saya ya kita jalankan gitu kan, jasa pelayanan kesehatan ya. Jadi sekali lagi Six Sigma ini kita bisa terapkan selama ada proses dalam bisnis kita ya. Setiap bisnis pasti ada proses ya. Maka Six Sigma bisa diterapkan. Oke, jadi yang menjadi kesimpulan kita adalah kenapa sih kok kita harus Six Sigma? Ya karena Six Sigma ini adalah systematic reduction of variation ya, variasi musuh kita. Kita bisa menekan inventory, kita bisa meningkatkan produktivitas, throughput kita meningkat, efisiensi biaya inventory lebih baik, maka secara keseluruhan kita menjadi lebih cost efektif ya. Segala sesuatunya itu menjadi lebih pasti sehingga prediktibilitas bisnis kita semakin meningkat dan cash flow kita tentunya menjadi sehat ya. Nggak kagetan, oh tahu-tahu ini harganya berubah gitu kan. Waduh, nggak ada cadangan anggaran, berubah budget lagi gitu. Ya, jadi cash flow yang sehat adalah yang bisa terprediksi ya. Dalam proses menjadi lebih berkualitas dan produk juga menjadi lebih kualitas. Jadi bukan hanya prosesnya aja yang lebih baik. Proses yang lebih baik tentunya produknya juga akan menjadi lebih baik ya. Jadi sekali lagi di sini good quality is not high quality ya. Jadi jangan memikirkan hanya produk dari segi harga saja ya, bukan berarti juga kebalikannya. Produk yang bagus adalah produk yang murah sekali gitu. Iya benar, produk yang bagus, produk yang murah, tapi bukan berarti produk yang murah itu yang selalu bisa diterima oleh konsumen gitu kan. Iya, konsumen banyak kecewa dengan produk yang dibikin lebih murah tapi kualitasnya jadi nggak sesuai harapan. Sedangkan banyak kompetitor lain yang harganya tetap di atasnya tapi bertahan kok kualitasnya gitu ya. Jadi sekali lagi yang kita harus pikirkan adalah dari segi kualitasnya. Ya, jadi sekali lagi di sini sebelum kita tutup, saya ingin merimain kembali ya, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan di topik kita hari ini. Variasi proses dan variasi cara kerja yang menyebabkan produk kita menjadi bervariasi, ya, itu adalah musuh kita ya, musuh dari kualitas. Ya, oleh karena itu, untuk kita bisa menghilangkan variasi, maka Six Sigma itu harus mengajarkan, harus diterapkan. Semakin standar, semakin bagus ya. Tingkat standarisasi keseragaman itu yang bisa diterima oleh konsumen. Kita makan di IKEA aja deh, kita mau makan yang salmon, mau makan fish fillet, mau di IKEA manapun, mau kapanpun, pagi, siang, malam, penyajiannya pun juga selalu sama, terstandar gitu. Ya, itu baru makanannya, padahal dia core bisnisnya ada di furniture ya. Ya, kita bisa lihatlah furniturnya atau barang-barang dijual IKEA ya. Belum tentu high quality kok, belum tentu semahal furniture-furniture yang bermerek kelas dunia, tapi ngapa menjadi pilihan gitu buat konsumen, karena ya good quality gitu. Nggak gampang rusak gitu ya, atau mungkin yang merek Crisbo baru kita pasang lemarinya, nggak pas, bautnya gampang penyok lah gitu, misalnya gitu ya. Dibandingkan dengan merek IKEA yang ya mungkin lebih mahal sedikit, tapi konsumen consider lah, iya dia lebih bagus kok, lebih rapi, materialnya lebih presisi ya. Ya itu, dan terstandar, setiap kali bagus ya bagus terus tuh kita beli gitu kan, terstandar, good quality gitu, nggak kadang-kadang bagus, nanti beli lagi kok meleset, nggak presisi ya. Jadi sekali lagi, yang ketiga adalah bangun budaya kualitas ya. Jadi
jadikan kualitas ini sebagai budaya, bukan hanya sebagai wacana gembar-gembor. Atau ada orang bilang, gembar-gembor ini ada ISO, visi, misi, kebijakan mutu, dan kawan-kawan, itu hanya wacana gitu ya. Jadi supaya jadi budaya, jadi kita harus gunakan tools ini secara konsisten tadi, konsisten dan persisten. Jadi harus sustain ya untuk continuous improvement-nya. Ya. Nah, jadi sekali lagi pembahasan kita siang hari ini adalah Lean Six Sigma. Lean itu adalah kecepatan, proses lebih singkat, menghilangkan pemborosan. Six Sigma itu adalah bagaimana menghasilkan produk dengan lebih cepat dan lebih berkualitas ya. Kita akan membahas mengenai Lean Six Sigma ini jadi bagaimana menghasilkan produk dengan lebih cepat dan lebih berkualitas ya. Jadi kita akan membahas mengenai Lean Six Sigma ini adalah suatu metodologi tadi yang sudah kita jabarkan ya, DMAIC gitu. Oke, saya rasa oh ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup. Izin bertanya dari Pak Muhammad, sering jumpai orang yang disebut Six Sigma Black Belt, saya adalah perbedaan masing-masing belt tersebut dan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, benar Pak. Jadi itu ada tingkatan-tingkatannya, tentunya ada assessment di situ, sertifikasi yang secara bertingkat. Jadi ada kepangkatannya gitu ya. Ya itu harus di-upgrade terus, siapa harus di-maintain supaya bisa naik. Ya, itu ada pelatihannya, banyak sekali konsultan-konsultan yang menyediakan pelatihan bahkan sertifikasi untuk Six Sigma ini. Gitu. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Aditya. Defect 3,4, apakah jumlah total defect atau untuk kategori tertentu? Ya, jadi pada kita produksi suatu produk ya, di produk tersebut kita 1 juta itu ada defect 3-4 ya Pak. Gitu. Ya untuk semua defect berarti, yang dimana kita menganggap bahwa defect ini tidak bisa kita deliver ke konsumen gitu. Ini barang yang tidak pantas, tidak layak untuk kita deliver ke customer. Ya itu yang kita sebut dengan barang defect. Jadi nggak mesti ini cuma kalau dia penyok dikit nih gitu, ini nggak termasuk defect deh gitu ya. Nggak ya. Kita harus punya tolak ukur. Ini kalau penyok gini kita pantas nggak deliver gitu. Menjadi standar kita nggak. Kalau nggak menjadi standar kita ya ini berarti barang defect gitu kan. Tapi kalau menjadi standar kita, ini penyok sedikit bisa diterima dan nggak ada komplain, ya berarti ya masih bisa diterima gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Jonathan, proses DMAIC itu untuk mengukur kinerja bisnis dan kepuasan pelanggan, betul. Tapi jika perusahaan baru sampai tahap selesai membuat desain suatu proses, apakah ada acuan untuk mengukur kualitas desain proses tersebut? Ya, jadi thank you, ini bagus tanyanya Pak Jonathan. Jadi ya kita bisa ukur gitu kan kualitas dari proses tersebut dengan kapabilitas proses, perhitungan kapabilitas proses. Yaitu nanti ada pembahasan di berikutnya ya mengenai bagaimana sih kita bisa mengukur capability proses kita nih yang baru mulai gitu kan. Kita baru desain gitu kan. Udah kita baru desain prosesnya, kita mau tahu nih bagus atau enggak. Iya, dengan capability proses tersebut kita bisa melihat udah oke atau belum rentangnya. Gitu ya, Pak. Oke, untuk materinya Bu Nur Cahyati nanti akan di-share ya untuk materinya bersama dengan e-sertifikatnya. Oke. Dari Pak Reza, cara untuk menerapkan sistem Six Sigma di lingkungan yang dominan pekerjaan lebih tua dan saya sudah terbiasa dengan habit itu. Betul Pak, ini juga saya pernah bekerja di suatu perusahaan yang umurnya sudah hampir 70 tahun ya Pak ya. Jadi memang sangat sulit untuk merubah budaya ya Pak. Jadi untuk merubah budaya tentunya perlu komitmen ya Pak. Bukan dari mungkin kita yang mungkin hanya di level kita di level manajerial, tapi juga harus ada komitmen nih dari level manajerial, dari level manajemen ya, baik dari BOD maupun dari komisaris ya, pemegang saham harus punya komitmen dari awal, dari pimpinan tertinggi bahwa ini harus ada perubahan, harus diterapkan Six Sigma, harus ada perbaikan dalam bentuk apa? Perbaikan dalam bentuk proses kerja kita, perubahan SOP, harus ada tools-tools yang harus mulai digunakan, yang mungkin dulunya serba manual, sekarang harus menggunakan computerized, atau yang dulunya pengukurannya sangat sederhana, sekarang harus menggunakan alat yang lebih terintegrasi dengan sistem ya, sehingga pola kerjanya yang gaplek-gaplek ini menjadi terganggu, yaitu memang harus ada komitmen dari atas ya, sehingga ke bawahnya akan mengikuti. Seperti itu ya Pak, supaya budaya itu bisa terbentuk gitu. Nah, seperti UMKM, pertanyaan dari Pak Felix. Tentu bisa Pak, tentu bisa sekali Pak. Efektif juga bisa dijalankan DMAIC ini, atau yang Lean Six Sigma tadi, yang Lean yang tadi ya. Contoh-contoh sederhananya ya, yang penting Bapak tahu ada permasalahannya apa,
di bisnis UMKM Bapak ataupun warung yang mungkin Bapak merasa tadi contohnya GrabFood, eee, kok nggak bisa bersaing ya gitu harga saya ya, begitu cek, wah ternyata harga kita pantesan aja kalau misalnya di-short tuh paling mahal gitu kan. Nah ini kan menjadi permasalahan di kita, kenapa kok barang kita bisa lebih mahal, kenapa orang lain kok bisa jual lebih murah gitu kan, apa alasannya? Oh ternyata dia mendapatkan vendor yang lebih baik, oh ternyata mereka metode pengerjaannya seperti ini sehingga butuh bahan bakunya lebih sedikit gitu. Nah itu bisa Pak diterapkan ya Pak. Oke, mungkin bisa terjawab. Oke untuk itu mungkin materi dari saya sudah selesai sampai di sini, mungkin saya kembalikan ke Bu Maria, bila ada pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke Bu Maria. Oke. Ya. Wah, seru sekali, Pak. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya dan peserta hari ini cukup meriah ya, Pak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mudah-mudahan bisa membantu di pekerjaan ataupun mungkin kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, begitu ya, Pak. Oke, ini kita masih ada waktu, Pak, sekitar 5 menit lagi. Jika mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang menjanggal begitu ya, masih ada yang mungkin bingung, ada yang mau ditanyakan kembali, monggo kita tunggu Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit pertanyaan Pak dari saya agak sedikit tertarik nih Pak. Kalau untuk menjaga measurement itu supaya tetap valid dan reliable itu ada tips dan triknya nggak Pak? Kalau menurut mungkin dari pengalaman Bapak seperti itu? Ya, thank you pertanyaannya Bu Maria. Jadi, Makasih. bagaimana kita bisa menjaga, memastikan ya itu, tetap valid ya, tentunya kita harus memastikan proses kerja kita itu dilaksanakan secara konsisten ya. Konsisten dalam arti apa? Dalam arti nggak bisa tuh kita cuma lakukan evaluasi kepada karyawan kita gitu, assessment itu setahun sekali ya. Nah, itu harus ada tim yang melakukan assessment secara rutin, memastikan ada tim auditnya, apakah, SOP-nya dijalankan, apakah tools-tools yang kita siapkan sudah dijalankan, begitu ya. Dan kemudian juga harus ada dibantu oleh, tools untuk monitoring-nya ya. Yang paling banyak digunakan kalau di dalam manufacturing adalah control chart ya. Jadi dalam control chart itu kita bisa melihat ini, tendensinya, apakah ada tendensi terjadi penyimpangan, ataukah masih berada di tadi kalau misalnya kita lihat di garis titik landing pesawat ya, itu apakah masih ada di titik tengah, atau mulai tendensi agak miring-miring dikit. Nah, sehingga kita punya, apa, perbaikan bisa segera dilakukan, Bu Maria. Jadi jangan sampai meleset banget, baru kita tahu, belakangan baru kebakaran, gitu. Ya, Bu Iya Maria. iya, Thank betul. you, Bu Maria. Betul, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak, Pak. Mas, sangat membuka wawasan ya, Pak. Oh, ini ada lagi, Pak, pertanyaan dari Pak Muhammad. Cara menghilangkan variasi pada suatu proses dengan cara membuat SOP dan eee, work information mungkin ini ya, Pak, ya, WI. Working Pertanyaannya instruction, heeh. work instruction, iya. Mhm. Pertanyaannya bagaimana cara yang paling tepat untuk mendisiplinkan tim dan manpower untuk menjalankan SOP dan work instruction tersebut? Oke. Mendisiplinkannya pakai cara HRD, reward and punishment ya, Pak. Begitu. Jadi, kita harus punya suatu jadi tadi saya sudah sampaikan ya, sistemnya bagus, SDM-nya jelek, ya bisa menjadi bagus karena kita sudah punya sistem ya, sudah punya reward and punishment-nya itu sudah jelas aturan mainnya. Sistemnya jelek, SDM-nya bagus, bisa berantakan gitu kan. Nah, jadi kembali lagi, kita harus punya sistemnya, SOP dan working instruction yang jelas, pembagian tugasnya sudah jelas, skop pekerjaannya sudah jelas, sehingga kita menjadi tolak ukur apakah suatu suatu karyawan kita atau seorang karyawan kita sudah comply belum nih dengan acuan kita. Nah, sehingga kita mempunyai dasar untuk kita bisa mendisiplinkan tadi ya. Jadi mendisiplinkannya bukan karena masalah like and dislike gitu kan, atau hanya disampaikan secara lisan, kamu kok gini nggak bener nih cara kerjanya." Nanti juga akan diulang lagi berikutnya ya, gitu. Itu ya, Pak. Jadi, sudah pasti, selain SOP dan working instruction ini juga diperlukan, juga harus ada sistem ya secara kekaryawanan bahwa, perusahaan kita punya aturan, semuanya harus mentaati SOP dan working instruction yang sudah disampaikan, bila tidak mengikuti maka harus ada, eee, punishment-nya atau ada, apa, hukuman ya dari itu gitu. Sehingga saya rasa sih itu salah satu cara sih untuk mendisiplinkan ya, Pak. Tentunya dengan edukasi ya, Pak, sudah pasti harus ada training secara berulang juga gitu. Gitu ya, Ibu, silakan saya lanjutkan, heeh. Oke.
Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Jika mungkin masih ada yang pertanyaan lanjutan gitu, monggo silahkan bisa langsung on mic seperti itu. Oke. Oh, ada Mungkin yang Pak raise Intan. hand Pak. Monggo Ya, silakan. Pak Intan. Selamat siang, Pak. Selamat Terima siang, kasih. Pak. Untuk mengenai ini, Pak, mengenai di fase define ya, itu kan kadang-kadang dalam penentuan masalah itu terkadang ada masalah yang sering muncul, tapi nilainya itu nggak terlalu besar. Tapi kadang ada juga yang satu kali masalah itu muncul, tapi nilai kerugiannya itu lebih besar. Nah, untuk menentukan fase define ini, yang lebih baik kita ambil itu di antara dua masalah itu, apakah lebih baiknya ngambil yang satu kejadian tapi kerugiannya besar, atau yang kejadiannya berulang tapi nilainya kecil. Nah, yang lebih duluan harus kita selesaikan itu sebaiknya yang mana, Pak? Terus satu lagi, Pak, untuk sertifikasi Six Sigma ini ada rekomendasi nggak, Pak, yang mungkin diakui secara internasional dan yang mungkin sangat direkomendasikan lah. Itu aja pertanyaan, Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Intan, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Jadi kembali lagi pada fase define ini benar sekali ya. Apakah kita menyelesaikan yang udah rutin terjadi ya, tapi impact-nya nggak terlalu besar, atau yang intermittent yang sesekali terjadi tapi impact-nya luar biasa gitu kan. Nah, kembali lagi kita harus kembali pada prinsip Pareto ya Pak. Hal apa yang bisa menyebabkan kerugian terbesar gitu kan Pak, itu yang menjadi prioritas kita. Jadi ada value creation-nya yang memastikan bahwa ini jarang terjadi, tapi sekali terjadi ini impact-nya besar, ini harus kita selesaikan dahulu gitu Pak Intan. Gitu. Kemudian tadi yang untuk masalah untuk sertifikasi, nanti akan saya sampaikan ya Pak Intan ya, mungkin sorry Pak Intan, Pak Kurniawan ya, Pak Kurniawan. Nanti saya sampaikan ya Pak melalui email ya, untuk mungkin rekomendasi-rekomendasi dari saya gitu untuk sertifikasi. Mungkin bisa dijawab Pak Kurniawan? Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Kurniawan. Oh, ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Bambang Sujatmiko. Monggo Pak, silahkan disampaikan pertanyaannya. Sepertinya belum on mic Pak. Pak Bambang, apakah kepencet? Oh, Terima kasih Bu. Tadi iya, saya sama iya. stafnya di mute. Gini Pak, saya memang tertarik dengan Six Sigma ini dan coba menerapkan terutama di proses pekerjaan. Tapi yang sering-sering di-challenge oleh manajemen itu ketika kita menghitung output dibandingkan dengan dollar value improvement-nya. Ini metodologinya yang bagus seperti apa Pak? Ketika ada pertanyaan dari manajemen, dari output yang kita hasil analisa yang kita buat, berapa nilai dollar value yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Itu aja Pak, mungkin bisa dibantu Pak. Oke, Pak Bambang, bagus pertanyaannya ya. Ini yang sering menjadi permasalahan untuk kita di tim Project Six Sigma ya Pak. Jadi selalu ditanya value creation-nya berapa sih, gitu kan, sampai project ini harus dijalankan gitu. Jadi kembali lagi bahwa jadi Six Sigma ini memang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit ya Pak. Tapi juga jangan sampai Project Six Sigma ini malahan lebih besar biayanya Pak dibandingkan dengan benefit yang bisa didapat oleh manajemen ya Pak. Nah, jadi ini yang kita perlu duduk bersama dan diperhitungkan dengan baik. Impact-nya seberapa besar sih kalau kita jalanin Six Sigma dengan kita harus menerapkan tools-tools yang kita jalankan, waktu, tenaga, SDM yang ada di tim ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin impact-nya tidak besar gitu Pak. Nah, itu yang harus duduk bersama dan kita sampaikan secara secara detail, apa sih benefit-nya buat perusahaan, value creation-nya itu apa gitu kan Pak untuk manajemen, sehingga kita bisa jalan ini project ini gitu. Jadi mungkin saja penyelesaian masalahnya tidak perlu menggunakan Six Sigma yang mungkin membutuhkan biaya yang lebih sedikit, membutuhkan tim yang lebih sedikit gitu ya Pak. Jadi kembali lagi Pak, di fase define ini Pak yang paling menentukan Pak. Bagaimana apakah project Six Sigma ini tepat untuk dijalankan, menyelesaikan masalah ini, atau mungkin selalu berlebihan menggunakan Six Sigma untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan metode lain gitu ya Pak. Ini yang paling penting adalah di titik define ini Pak Bambang. Gitu ya Pak.
Siapa? Terima kasih Pak. Ya. Infonya Pak. Mudah-mudahan menjawab. Bapak, ternyata ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dimas. Berdasarkan experience Pak Davi dalam metode DMAIC ini, tahap apa yang paling sulit dilakukan atau paling banyak thread-nya dalam implementasinya? Mungkin tantangannya ya Pak. Monggo silahkan Pak. Ya, ini kalau berdasarkan pengalaman saya, tapi mungkin Bapak Ibu yang lainnya bisa sharing juga ya. Kalau di saya itu yang paling kendala adalah di tahap improvement ya, di tahap pada saat kita implementasi ya, dan juga di tahap kontrolnya. Di improvement ini tentunya pasti membutuhkan penyesuaian ya dari proses owner untuk mungkin metode kerja yang kita siapkan, gitu yang kita akan terapkan, ya kemudian juga tools-tools yang kita sampaikan kepada mereka, dan yang paling perlu kita jaga juga adalah proses terakhir yaitu di kontrolnya ini Pak. Ya di kontrol ini yang paling berbahaya pada saat kita sudah memastikan berjalan 1 bulan, 2 bulan berjalan, lalu semester berikutnya balik lagi itu semua kalau misalnya kita nggak kontrol ya Pak. Tidak ada proses monitoring di situ. Seperti itu ya Pak Dimas, mungkin sharing dari saya atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau Bu Laura mungkin pernah ada pengalaman di fase mana kalau Bu Laura? Wah, ini sepertinya Bapak sangat memahami ya Pak. Iya. Memang betul Pak. Saya juga mengakui untuk fase improve mungkin sedikit banyak pasti ada beberapa anggota dari tim kita yang bisa improve gitu. Tapi kontrolnya ini adalah yang paling sulit dan butuh resiliensi gitu ya Pak. Jadi kita harus tetap menjaga supaya apa yang sudah kita lakukan ini dapat sustain untuk kemajuan perusahaan ke depannya, seperti itu Pak. Iya. Oh, ada pertanyaan lagi Pak. Pak Dimas. Mudah-mudahan jawab ya Pak Dimas. Oh, monggo silakan Pak. Halo, selamat siang Pak Davi. Selamat siang Pak Dimas. Iya Pak, ya saya ingin menanggapi, memang sepertinya hampir sama dengan problem yang saya hadapi nih. Kebetulan kemarin waktu kerja praktik industri, saya mengambil penerapan metode Lean Six Sigma dalam mengatasi delay di maintenance pesawat. Dan banyak sekali insight-insight dari dari Vicon saat ini Pak. Dan itu sangat melengkapi apa yang pernah saya buat, ternyata di sini ternyata seperti ini. Jadi sama Pak, menurut saya juga sama. Oke. Baik, itu tantangan ya Pak. Iya, di tahap improve dan di tahap kontrol itu menurut saya yang paling banyak threat dan paling challenging Pak menurut saya, karena untuk merubah itu nggak semudah apa yang kita sudah rencanakan di awal gitu kan, karena kita terkendala dengan habit, kita terkendala dengan manner dari yang senior seperti itu, dan controllingnya juga kalau kita lose control mungkin beberapa saat aja, mungkin itu sudah balik lagi ke awal gitu. Terima kasih Pak Davi atas penjelasannya. Oke Pak Dimas, thank you sharingnya Pak Dimas. Ya, jadi yang poin terakhir yang paling penting Pak dan paling sulit Pak, bangun budaya kualitas ya Pak. Pak, bangun budaya kualitas itu yang cukup sulit Pak. Oke, makasih Pak Dimas. Ternyata membangun komitmen juga butuh usaha ya Pak. Apalagi melibatkan berbagai macam background di perusahaan mungkin ya Pak. Butuh usaha dan juga butuh waktu tepatnya. Betul. Karena merubah Butuh mindset itu kesabaran paling juga sulit ya, ya Pak ya. Merubah mindset karena orang kadang sudah terbiasa, habit ya Pak. Seperti Iya. itu. Tapi kalau kita ingin lebih kualitas yang lebih baik ke depannya, kita harus mau nggak mau kita harus mengikutinya, walaupun itu agak sulit sih memang. Betul, untuk kemajuan bersama Pak. Oke. Bagaimana ini Bapak Ibu hadirin peserta sekalian? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin ada sharing, barangkali bisa menjadi insight untuk teman-teman semua yang lainnya begitu. Ini kita masih ada waktu ya Pak, mungkin sekitar 10 menit lagi. Monggo, waktu kita masih banyak. Ini sepertinya teman-teman panitia memang sengaja meluangkan waktu Q&A yang sangat panjang Bapak Ibu, sehingga bisa lebih puas gitu Pak. Bertanyanya mungkin yang menjanggal di area pekerjaan gitu Pak.
banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Saya tertarik mungkin tadi dari Bapak, eee, dari Pak Muhammad Sodikin ya. Eee, Mungkin Bapak bisa sharing, Pak. Bapak di tempat Bapak mungkin apa, Pak, kendalanya, Pak, dari SDM-nya, Pak? Apakah benar SDM-nya karena seperti tempat saya, Pak, perusahaannya sudah puluhan tahun gitu ya, sehingga SDM-nya itu tuh menjalankan itu sudah terbiasa dengan cara yang lawas, sehingga Bapak ada perubahan SOP segala itu sangat sulit atau bagaimana? Mungkin Pak Muhammad Sodikin bisa sharing, Pak. Gue silakan, Pak. Bisa unmute jika berkenan, Pak. Kita masih banyak waktu untuk sharing. izin sharing sedikit lah gitu. Ya, Maksudnya silakan, Pak. ya ketika kita udah buat analisa yang tepat, terus improvement sudah berjalan gitu. Tapi ketika pada saat prosesnya itu memang kita terkenal dengan mungkin kita nggak bisa antara tim member kan ada yang tingkat senior lah gitu ya maksudnya, dan ada yang junior. Nah itu yang proses itu yang mungkin sekarang ini yang agak sulit kita gitu, yang untuk mendisiplinkan timnya dengan cara itu gitu, karena kadang untuk punishment itu yang sudah kita jalankan juga kalau memang yang dibuat sistem yang udah berjalan kita langsung kasih punishment gitu aja, kadang ada pro dan kontra gitu. Itu sih, Pak. Kalau boleh sharing, Pak, mungkin produksinya apa, Pak Muhammad Sodikin? Produksi sih kebetulan startup itu, jadi namanya clear liner sih, Pak. Jadi itu ada proses memang masih manual, cuman memang caranya itu dia itu proses cutting sih, proses gunting. Nah itu yang variasinya itu yang untuk step by stepnya itu kita sulit banget untuk menstandarkannya gitu. Oke, sehingga Bapak harus lakukan rework lagi, Pak, atau itu harus defect, Pak? Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan standar proses cutting ya? Oh, itu jadinya masuk defect. Masuk Langsung temuan defect ya? Waduh. Iya. Waste-nya besar ya, Pak, ya, jadi ya? Itu nggak bisa di-rework ya, Pak? Betul, Pak. Karena memang ada cacat produk lah gitu. Oke. Tapi Bapak startup nih, Pak, ya, posisinya ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, berarti masih lebih muda ya, Pak. Nanti masih ada cara nih, Pak, untuk membangun budaya kualitas, Pak, dari tim yang baru. Betul. Gitu juga. Oke, terima kasih Pak Muhammad Sodikin sharing-nya. Oke, terima kasih banyak Bapak Muhammad Sodikin ya atas sharing. Dan Pak Davi, sepertinya ini masih ada yang mau bertanya lagi, monggo masih kita tunggu ya, Bapak Ibu. Jika kalau ada pertanyaan lagi, karena sebentar lagi kita mau closing. Mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Mungkin dari Pak Felix Hartanto, Pak. Bapak mungkin wira swasta, mungkin ada usaha UMKM seperti apa gitu, Pak. Mungkin bisa sharing, Pak. Monggo Pak Felix. Apa? Oh iya, Ini selamat pagi Pak Davi, Bu Laura. Ya, selamat pagi. sharing aja. Iya. Kalau sekarang sih sebenarnya saya sebagai karyawan, cuman memang ada ketertarikan mau melanjutkan usaha existing sih. Nah, usahanya itu lebih di bidang apa ya namanya, bukan distributor juga sih. Ya kita ngambil batang terus kita jualkan lagi. Nah, tantangannya sekarang kan memang persaingan makin ketat, terus juga sehingga omset dari usaha itu ya cenderung menurun gitu, omsetnya nggak gitu tinggi dibandingkan dulu. Nah itu sih ada beberapa hal, mungkin background karyawan juga bukan yang terlalu memahami produk yang dijual, jadi lebih ke terbiasa jual, terbiasa memang udah punya beberapa pelanggan tetap, terbiasa menjual item tertentu. Jadi ya itu aja yang bisa menghasilkan omset sih gitu. Jadi maksud saya gimana cara meningkatkan omset, apakah mungkin bisa dengan menggunakan tools dari DMAIC ini gitu sih Pak Davi. Oke, terima kasih Pak Felix sharing-nya.
berarti ini kan Bapak baru mau mulai ya Pak ya? Mungkin kalau baru mulai visibility study Bapak sudah jalankan ya Pak ya? Nah, selanjutnya ya benar Pak, tadi sudah saya sampaikan tentunya sekali lagi Lean Six Sigma ini bisa diterapkan di semua bidang ya Pak ya, selama ada proses ya Pak. Dan nggak mungkin kita bisnis itu nggak ada proses. Jadi sangat memungkinkan sekali kalau Bapak ingin menerapkan Lean Six Sigma ini dalam proses bisnis Bapak nanti gitu. Tapi mungkin tools-toolsnya Bapak bisa gunakan tools-tools yang simple-simple dulu ya Pak ya, mulai dari fishbone diagram-nya, kemudian Bapak bisa gunakan tools untuk SIPOC-nya gitu ya Pak. Mungkin banyak tools-tools yang nanti Bapak bisa gunakan Pak pada saat Bapak startup untuk bisnis Bapak ini setelah Bapak lakukan visibility study tadi ya Pak. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Felix sharing-nya. Terima kasih banyak Pak Felix. Thank you insight-nya Pak Davi, Bu Laura, thank you insight-nya. Ya, terima kasih banyak Pak. Nah, ini bagaimana nih Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin mau di-sharing lagi Pak? Oke. Misal, iya Bu. Iya Pak, silakan. Ya, tadi sekali lagi nanti Bapak Ibu bila ada yang menginginkan materi pasti akan saya share atau mungkin ada yang ingin rekamannya boleh juga mungkin ya. Mungkin kalau ada yang ingin rekamannya juga silakan disampaikan ya Bu Laura ya. Mungkin kalau saya ingin Iya, dengar betul, kembali silakan bisa diminta ke Ibu Laura moderator atau nanti ke tim BINUS ya. Iya, baik Pak. Nanti tim panitia yang akan bantu email mengirimkan sekalian dengan sertifikat ya Bapak Ibu beserta dengan materinya. Oke, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, gitu ya, saya ingin mencoba sedikit merangkum apa yang telah Bapak Davi sampaikan pada pagi hari ini, bahwa memang sebenarnya kita harus punya frekuensi yang sama untuk meningkatkan kualitas. Jadi kualitas itu bukan berarti high quality, tapi good quality. Good quality itu measurement-nya apa? Kita tahu ada better, cheaper, faster. Nah, ini standar yang kita ingin gunakan dan sosialisasikan ke mungkin anggota tim Bapak Ibu, yaitu bahwa barang dan jasa itu kita harus minimasi waste-nya seperti itu. Dan ada tools yang disebut juga sebagai DMAIC, sebagai salah satu tool Six Sigma, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Dan memang kita juga harus selalu memastikan bahwa proses owner sudah siap melakukan proses improvement dan control ini ya. Seperti yang kita tahu, mungkin Bapak Ibu sudah menjalankannya, proses itu yang mungkin cukup menantang. Namun jika ada komitmen dan dari proses owner, kemudian dari pemimpin perusahaan, saya yakin pasti Lean Six Sigma DMAIC ini bisa diterapkan di perusahaan atau kehidupan sehari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu closingan dan sedikit kesimpulan dari saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan ke Ibu Stefani. Mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, saya kembalikan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Maria, Pak Davi, khususnya Pak Terima Davi kasih yang kembali, menjadi Ibu. pembicara kasih. kita. Ya, sharing materinya cukup merefresh kembali ke rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini ya. Jadi merefresh kembali mengenai Lean and Six Sigma, dan juga mungkin jadi pengetahuan baru bagi Bapak Ibu di sini yang mungkin belum menerapkan atau mungkin sedang mau menerapkan gitu ya. Jadi ada ini nih, ada insight baru. Nah, baik Bapak Ibu, kita mau foto bersama dahulu. Setelah itu kita akan kasih link survei dan link untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin dibantu oleh Pak Yopi untuk foto bersamanya, Pak Yopi ya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Thank you nih Pak Davi sama Bu Maria untuk acara ini bisa berjalan lancar. Mungkin Bapak Ibu kita foto bersama dahulu yuk. Boleh buka kameranya. Biar mungkin Pak Davi juga bisa lihat nih tadi yang mungkin ada bertanya, ketahuan nih muka-mukanya nih. Biar kalau nggak kenal muka nggak sayang gitu kan ya. Saya mulai dari halaman 1 saya dulu ya.
kita ada 4 halaman. Siap ya. Tim tolong bantu ya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3 tidak. Oke. Halaman 4 ya. Lalu Bapak Ibu, untuk mengenai tadi ada rekaman dan link materi, nanti akan dikasih link absensi di ending. Sama saya mau informasi untuk rekaman Bapak Ibu bisa langsung akses ke YouTube, Ibu. Bisa langsung ke YouTube, itu ada channelnya Binus Alumni, semua event-event profesional update dari mungkin tahun-tahun sebelumnya boleh dilihat, ini juga bisa dicari tahu, dilihat di sini. Sama mungkin nanti jika ada event-event selanjutnya boleh follow ke Instagram Binus Alumni kita, sama boleh follow juga ke akun Instagramnya Binus Online Learning. Untuk event lebih lanjut, nanti akan ada event di tanggal 28 Januari ya Bu Steph ya. Nanti tinggal ditunggu aja temanya. Nanti akan diinformasi melalui sosial media ini. Itu saya kembalikan ke Bu Stefani, silakan. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, itu di kolom chat box sudah kami share, itu ada 2 link, survei dan link absensi. Link absensi adalah untuk mendapatkan e-sertifikat. Nanti e-sertifikat dan materi yang telah dibawakan oleh Pak Davi pada pagi hari ini akan saya kirimkan juga via email. Jadi tidak masuk langsung ke LMS ya Bapak Ibu, tapi via email. Jadi nanti bisa di-download sendiri, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu mungkin sambil menunggu Bapak Ibu mengisi chat lagi, maaf. Maksudnya mengisi absensi. Karena absensi ini saya akan tutup paling lama jam 2 Bapak Ibu. Jadi boleh mengisi saat ini juga biar nanti tidak kelewat, karena kalau sudah saya tutup nanti kalau ada yang japri saya minta dibuatkan inisiatif, mohon maaf tidak bisa gitu. Jadi saya lihatnya dari link absensi, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya mau share sedikit Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu mengisi absensi mengenai Binus Online Learning ya. Sebagian besar di sini sepertinya juga ada mahasiswa dari Binus Online Learning atau jadi mungkin sudah tahu, nanti mungkin kalau mau komen di chat juga boleh, tapi ada juga mungkin dari alumni atau dari umum yang belum tahu mengenai Binus Online Learning. Jadi Binus Online Learning ini kita satu grup dengan Binus University, tapi kita bagian online learning-nya. Jadi fully online learning, jadi gitu Bapak Ibu. Tidak ada yang ke kampus gitu ya. Kalau yang reguler itu ada face to face-nya, kalau kita face to face-nya by Zoom seperti ini. Nah, kita itu kuliahnya fleksibel karena tadi ya, karena kita full online. Sistem kita belajarnya juga ujiannya online. Nah, kita sistem modular, di mana Bapak Ibu menentukan sendiri mata kuliah akan diambil untuk next semester. Kurang lebih seperti itu. Bagi Bapak Ibu di sini yang sudah bekerja, namun mungkin memerlukan degree S1 gitu Bapak Ibu ya, kita itu ada yang namanya program RPL, di mana pengalaman kerja Bapak Ibu bisa dikonversi menjadi mata kuliah gitu. Jadi biar lulusnya lebih cepat. Kalau yang non pengalaman biasanya butuh waktu 8 semester atau 4 tahun, tapi dengan Bapak Ibu yang sudah bekerja mungkin sudah lama ya, lebih dari 3 tahun, karena kita minimal boleh masuk program ini itu 3 tahun Bapak Ibu. Nah, kalau lebih dari 3 tahun Bapak Ibu boleh ikut S1 kita itu biar lebih cepat, tapi tentunya ada sesi interview ya Bapak Ibu ya, ada sesi tesnya, yaitu sesi interview dengan ketua jurusan untuk melihat dan membuktikan juga apakah pengalamannya betul yang diklaim, kurang lebih seperti itu. Tentu saja keuntungannya biayanya lebih hemat karena tentu Bapak Ibu kan lebih cepat. Terus lebih cepat juga kurang lebih. Dan online juga, jadi sama aja Bapak Ibu, tidak ada yang face to face ya, kita tetap online, kurang lebih seperti itu.
Nah, kebetulan untuk khusus untuk ini ya, keluarga dari Binusian, jadi alumni dan mahasiswa di sini, kita juga ada namanya Binusian Community Scholarship, di mana untuk keluarga Bapak Ibu bisa mendapatkan free DP3. Jadi selain tadi yang program RPA, kita juga ada ekstensi D3, mungkin ada keluarga Bapak Ibu yang mungkin dulu ngambil D3, ternyata butuh degree S1-nya, nah bisa ambil di Binusian Learning. Kita ada potongan beasiswa di DP3 yaitu 100%, jadi free DP3-nya. Nah, Pak Davi dan Bu Maria juga merupakan lecturer dari PJJ Binus Teknik Industri. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk ke jurusan Teknik Industri akan diajar oleh beliau-beliau ini juga gitu. Dan juga di Teknik Industri juga akan mempelajari mengenai Lean dan Six Sigma ya Bapak ya. Pak, betul ya Pak Davi ya Bu Maria, kalau saya salah nanti dikoreksi. Oke, jadi nah kalau ada Bapak Ibu di sini juga yang tahu koleganya bisa disarankan untuk mengambil S1 di Binusian Learning, juga bisa dapat member get member, di mana Bapak Ibu yang ngajak koleganya nanti bisa dapat free exclusive merchandise dari Binusian Learning. Dan juga mungkin Bapak Ibu di sini tadi ya mungkin gimana ya supaya manajemen tahu kalau penerapan Lean dan Six Sigma ini betul-betul recommended lah gitu untuk perusahaan. Nah, kita juga ada Bapak Ibu khusus corporate. Jadi kalau misalnya mau dikuliahin karyawannya, kita juga ada penawaran khusus corporate-nya. Lebih murah dari untuk yang mandiri gitu. Nah, untuk ingin tahu lebih lanjut, boleh nanti kontak saya akan jelaskan kurang lebih seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya untuk update mengenai pendaftaran S1 untuk Binusian Learning bagi Bapak Ibu di sini yang sudah mengisi. Nanti kurang lebih H+7 ya Bapak Ibu ya, maksimal itu nanti akan kami kirimkan insentifnya dan juga materinya. Kalau Bapak Ibu ingin menonton ulang kembali, nanti juga nontonnya di channel YouTube-nya Binus Alumni, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya tutup sesi webinar pada siang hari ini, apakah dari panitia, mungkin dari Pak Yopi ada yang ditambahkan? Tadi sepertinya mau share sosial medianya Sudah? Binus Alumni Sudah. ya? Oh, sudah ya? Sudah, Bu Step. Oke, dan juga sosial medianya Binus Online Learning juga nanti di-follow ya Bapak Ibu ya, soalnya kita berkala nih mengadakan webinar profesional update, nanti tentunya dengan judul-judul yang berbeda dan judul-judul yang dekat dengan pekerjaan Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, jika tidak ada lagi pesan dari panitia, oleh karena untuk itu saya tutup ya Bapak Ibu ya sesi webinar pada siang hari ini. Terima kasih untuk speaker kita Pak Davi, moderator kita Bu Maria, panitia Binus Alumni, dan juga rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk terus belajar, untuk terus mendapatkan insight yang menarik. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, sehat selalu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Bapak Ibu Step. semua. Terima kasih Bu Bapak Stefani, Ibu, Bu Maria, Pak panitia. Yopi, Terima kasih semua. Iya, Bu sudah meluangkan Stefani, waktunya Pak hari Davi, ini. Sehat selalu ya Bu seperti. Maria Lora. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Iya,
Saya izin Bapak Ibu masukkan ke waiting room ya Bu ya. Feedback ini mana tadi ya? Yang